Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih di podcast kami bersama saya Arin dan rekan saya Naila. Nah, kami sini ingin membahas tentang narkoba. Menurut kamu ini narkoba ini apa sih? Bagi aku sih ya, narkoba ini adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Itu sih menurut aku. Gitu ya. Bagi kamu apa nih, Rin? Sama sih kayak kamu, narkoba itu zat atau obat yang itu tuh bersifat sintetis, bersifat alamiah, terus bersifat semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Wah, bahaya banget ya kalau sampai ada yang mengonsumsi narkoba secara berlebihan. Iya, bener banget tuh. Nah, kebetulan kali ini kita kedatangan tamu nih dari salah satu anak tongkrongan yang memang dia ini pecandu narkoba. Ah, serius, Rin? Aku penasaran banget nih. Oke, kita tunggu ya kehadirannya. Panas banget. Yuk, lo ngapain sih? Gue lagi nongkrong tapi panas banget. Jakarta gila. Oh iya, panas banget ya? Iya. Kayak gue tadi habis beli minuman. Nih lo cobain deh. Apa nih? Oh, teh kotak. Pas banget kayak ini. Lagi panas-panas kan. Cobain ya. Iya, cobain aja. Lo tau di sini sendirian? Ah, iya sendirian gitu. Teman sih. Jadi cobain aja. Cobain ya. Enak. Apa lagi ada? Nah, rempah itu apa ya? Dunia gue banget tau. Itu enak banget, sumpah. Emang sih. Bikinnya gimana? Enak sih. Rasanya apel banget sih. Ada teh-tehnya. Ya. Buat kalian yang mau dapet minuman sendiri juga, jangan lupa kalian beli teh kotak. Apalagi yang rasa apa ini? Apel. Ini enak banget. Enak. Worth. Jadi narkoba tuh berbahaya banget ya bagi kita. Ya, betul banget. Apalagi dampaknya buat kehidupan kita. Ya, apalagi tuh kita kedatangan pecandu gitu. Halo, silakan duduk. Boleh tolong perkenalkan diri? Oke, nama gue Febdi, salah satu pencandu narkoba yang kami tahu. Oh, jadi yang ini benar-benar pecandu narkoba nih? Kok bisa sih sampai kejagoan kayak gitu? Emang gak ada larangan dari orang tua? Sebenarnya sih gue ini anak broken home yang di rumah tuh itu jarang banget dapet perhatian dari orang tua gue. Sorry nih kalau gue bawa nama orang tua lo nih. Gak apa-apa kan? Makanya gue bisa jadi kayak gini, pecandu narkoba. Ya soalnya bagi gue itu narkoba ini rasanya, narkoba itu bikin gue tenang. Dan pas gue pakai itu narkoba itu rasa hidup gue jadi tenang. Terus aman selalu, itu banyak yang perhatian sama gue. Oke, gue malu. Tapi selama lo jadi pecandu narkoba gini, ada nggak sih teman yang sama lo atau teman yang lo dari awal gitu? Gue sih punya sih teman deket yang selalu ngingetin gue untuk jangan pakai lagi. Tapi teman lo ini tuh bisa disebut sebagai pecandu juga? Oh, kalau teman gue sih itu dia emang pakai tapi nggak terlalu kecanduan kayak gue. Boleh tolong dipanggil temen lo? Oh, boleh. A few moments later. Halo, temannya Ferdi ya? Ya. Oke, silakan duduk dulu. Nama lo siapa? Jadi lo ini memakai narkoba juga ya? Gue sama Nanti sama temen-temen yang lain. Biasanya kalian pakai narkoba jenis apa sih? Aduh. Waduh. Gue sama Wahyu sih seringnya pakai sabu sih. Itu teman-teman lo juga? Kalau temen-temen gue sih nggak tahu soalnya pada penyendiri semua kan, jadi nggak tahu kayak apa. Kalian ini pernah nggak sih berpikir di agama kita ini Islam itu kan melarang memakai narkoba. Nah, pendapat kalian tuh gimana sih? Gue sih nggak tahu soal itu. Yang gue tahu cuma gue pakai narkobanya yang gue bakal. Gitu.
gitu ya. Tapi nih, kalau misalkan kalian ditemui sama ahli agama atau ahli sosiolog sekaligus, nah kalian ini mau gak sih? Gue sih siap sih. Gue juga sih, apa salahnya kan kita membahas sama dia, sama tahun kita bisa berubah ya. Oke. Oke guys, jadi pembicaraan kita mengenai para pecandu narkoba yaitu Ferdi dan Wahyu kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu kembali di hari selanjutnya. Oke guys, jadi kembali lagi di podcast kami masih tentang narkoba ya teman-teman. Dari sekian banyak pembicaraan kita kemarin, ternyata pecandu narkoba masih banyak ya di kalangan usia muda seperti kita. Oke, kali ini kita akan mengundang ahli sosiolog dari salah satu murid SMAN 23 Jakarta. Silahkan masuk Kak. Boleh perkenalkan diri kakak dulu nggak ya? Oke, nama saya Birwita. Saya adalah ahli sosiolog dari SMAN 23. Oke, baik-baik. Tujuan kita undang Kak Gita di sini untuk kita nanya-nanya nih tentang narkoba nih Kak. Menurut Kak Gita sendiri, bagaimana pendapat kakak tentang penyalahgunaan narkoba bagi para ahli sosiolog nih Kak? Menurut para sosiolog, penyalahgunaan narkoba ini merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Baik-baik, jadi penyalahgunaan narkoba ini bisa memberikan pengaruh secara langsung ya ataupun tidak ya Kak? Iya, betul sekali. Kak, tapi aku penasaran deh, sebenarnya faktor penyebab dari penyalahgunaan narkoba ini apa sih Kak? Sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan banyak sekali remaja yang menyalahgunakan penggunaan narkoba. Tapi yang paling kompleks itu dari faktor lingkungan, keluarga, dan teman sebaya, atau mungkin biasanya salah pergaulan. Wah, bener banget sih itu Kak. Kemarin kita ada tamu juga yang memang pecandu narkoba. Kita tanya alasan dia bisa seperti itu. Dia juga meresponnya dari faktor keluarga sih, karena dia jarang banget diperhatiin sama orang tuanya. Benar, dan kebanyakan orang yang pakai narkoba ini selalu merasa dirinya hebat dan dirinya kuat dan lebih dewasa. Oh begitu ya Kak. Kalau untuk dampaknya sendiri nih Kak, bagi para pecandu tersebut itu apa ya? Kalau untuk dampaknya dalam aspek sosiologi, adanya pemberian saksi bagi penggunanya dan penyebaran narkoba tersebut terutama terjadi karena sosialisasi yang kurang tepat. Selain itu juga ada beberapa dampak dari segi kesehatan, sosial, pendidikan, dan juga keluarga. Oh begitu ya Kak, ternyata banyak banget nih dampak dari penggunaan narkoba yang dapat merugikan diri kita sendiri juga bahkan ke orang lain. Oke, baik. Pembicaraan kita tentang narkoba dengan ahli sosiolog kita, Kak Gita, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di hari selanjutnya bersama dua pecandu narkoba yang memang kita udah wawancara waktu itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast kami bersama saya Arin dan rekan saya Naila, dan kami di sini ditemani oleh satu pembicara yaitu Zidan. Nah, kami di sini masih membahas tentang narkoba nih. Nah, tetapi narkoba yang kali ini itu berbeda. Kami ingin membahas tentang narkoba menurut pandangan agama Islam. Nah, menurut pendapat Anda nih mengenai istilah dari narkoba yang tidak ditemukan dalam Al-Quran ini bagaimana sih? Sebelumnya kita akan membahas tentang narkoba ya. Narkoba sendiri itu tidak terlalu dibicarakan di dalam Al-Quran. Tapi narkoba itu kita bisa samakan dengan khamr atau minuman beralkohol. Efek dari penggunaan narkoba dengan khamr itu hampir sama-sama menghilangkan kesadaran kita, kesadaran pola pikir kita yang sehat dan yang baik. Jadi kenapa narkoba itu diharamkan? Karena dengan kita mengonsumsi narkoba, kita tidak bisa berpikir dengan baik dan akan menimbulkan efek negatif pada diri kita sendiri. Jadi menurut Anda sendiri khamr itu apa sih? Khamr sendiri itu adalah jenis minuman beralkohol yang bisa memabukkan atau bisa menghilangkan kesadaran diri kita. Nah, kan untuk jenis-jenis narkoba itu banyak ya. Nah, bagaimana dengan jenis obat-obatan psikotropika dan narkotika yang tidak mengandung alkohol? Apakah itu diharamkan juga?
Begitu juga jenis obat-obatan psikotropika dan narkotika. Meski tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan karena dampak negatifnya sangat buruk bagi diri kita sendiri dan menghilangkan akal pikiran sehat yang kita miliki sebagai manusia seperti biasanya. Ada nggak ya kira-kira ayat yang menjelaskan tentang khamr? Ayat tentang khamr sendiri itu dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat ke-90 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamr, sesungguhnya meminum khamar, wal maisiru, berjudi, wal ansabu, berkorban untuk berhala, wal azlamu, mengunduh nasib dengan panah, rijsum min amali syaiton, itu adalah perbuatan syaiton. Nah, baik. Jadi kesimpulan itu narkoba memang tidak dijelaskan secara detail oleh Al-Quran ya, melainkan yang dijelaskan itu adalah khamar. Khamar yaitu minuman keras yang memang sangat membahayakan bagi pengguna, yang akan bahkan memberikan efek fatal bagi para pengguna itu sendiri. Contohnya seperti merusak akal sehatnya, terus akan kehilangan kesadarannya dan bahaya-bahaya yang lain. Betul sekali. Tapi menurut pandangan remaja yang sekarang ini, narkoba dijadikan sebagai obat penenang atau obat hilangan dari stres. Nah, menurut Anda nih, narkoba ini kan memang diharamkan. Sebaiknya pengganti dari narkoba itu apa sih? Sebenarnya sudah banyak sekali di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa ketika kita sedang menghadapi suatu masalah, jangan kita melampiaskannya ke hal yang negatif, melainkan kita melakukan aktivitas positif yang bisa mempengaruhi ke dalam diri kita. Contohnya yaitu melakukan sholat 5 waktu, bersolawat, dan memperbanyak zikir. Oke, baik. Untuk penjelasan kali ini sangat bermanfaat sekali ya. Semoga dengan kami bisa berbicara dengan Zidan sendiri nih, jadi para pengguna narkoba ini berhenti menggunakan narkobanya itu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi, dan podcast selanjutnya ini kita akan pertemukan Zidan dengan Kak Gita bersama 2 orang yang memang dia ini pecandu narkoba. Oke, terima kasih untuk Zidan. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di podcast kami. Kita sudah bersama Kak Gita dan juga Zidan. Oke, baik. Jadi begini, kita memang sengaja nih mengumpulkan Zidan dan Kak Gita sebagai pembicara di dalam podcast kami untuk mempertemukan kalian berdua dengan yang mereka ini tuh pecandu narkoba. Oh, jadi seperti itu. Boleh dipanggil orangnya? Oh, tentu saja boleh. Jadi kalian pecandu narkoba yang Masya Allah, semoga setelah ini kalian tidak akan kecanduan lagi. Oke, Ferdi, Wahyu, kalian dari tadi dengar pembicaraan kita kan di belakang. Iya, gua sama Wahyu mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Pak Zidan sama Kak Gita. Kita juga mendengar bahwa dari mereka berdua kalau narkoba itu berbahaya bagi diri kita. Nah, jadi sekarang menurut kalian gimana nih? Udah dijelaskan secara agama, sudah dijelaskan secara ahli sosiolog yang lebih tahu bagaimana tentang bahayanya narkoba dan bagaimana hukumnya narkoba di dalam Islam. Kami akan mencoba untuk berhenti untuk memakai narkoba karena narkoba itu berbahaya. Masya Allah, semoga kalian diberikan jalan keluarnya dari permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi. Dan jangan pernah kalian melampiaskan rasa emosi kalian, rasa benci kalian, dan rasa kesal kalian kepada narkoba. Karena yang ada narkoba itu malah membunuh kalian, bukan malah menolong kalian. Paham sampai sini? Kami akan mencoba untuk yakinkan diri kita melakukan hal positif dari sebelumnya. Oke, karena pembicaraan kita dan permasalahan kita sudah selesai ya, kita akan tutup podcast ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton
menonton, dan semoga pembicaraan kami ini bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi para pecandu narkoba dan bagi para pemakai narkoba, khususnya di kalangan remaja. Saya sebagai narator Arin dan rekan saya Naila. dan bersama orang-orang hebat di keliling saya ini, kami izin pamit mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.